Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendy Prayoga. Di sini akan memberikan asistensi teori probabilitas. Jadi dari Akpro sendiri ada ngasih gua soal dari teori probabilitas tahun lalu. Ada 7 soal soalnya. Mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung kita bahas aja soalnya. Untuk soal pertama ada, jadi di sini ceritanya ada raja datang dari keluarga yang punya 2 orang anak. What is the probability that the other child is his sister? Jadi di sini kita, karena di sini kan udah dikasih tahu nih, what is the probability that the other child is his sister? Berarti kan ditanya nih, the other child nih. Nah, berarti kita kita pakai apa namanya? Pakai conditional probability. Kita misalnya pertama family has one boy. Di sini berarti kan eh, di sini kita udah tahu nih, the king come from a family of 2 children. Berarti keluarga ini punya 2 anak. Salah satu anak itu udah pasti raja, bener kan? Di sini kita bikin family has one boy. Ada boy girl, anak pertamanya, entah anak pertamanya yang boy, anak anak keduanya yang boy, atau dua-duanya boy, kan bisa kayak gitu kan? Kemungkinan dari kalau misalkan anak apa namanya salah satu anaknya raja. Nah, buat di sini kan yang mesti kita cari tahu nih, rajanya ini punya kakak atau adiknya tuh cewek, bener kan? King has a sister, berarti kita bikinnya gitu. Kemungkinan cuma ada boy girl sama girl boy, berarti kan bisa rajanya yang jadi anak pertama atau rajanya yang jadi anak kedua. Ya udah, tinggal bikin conditional probability-nya P dari A given B sama dengan P A irisan B per PB. Ini udah rumus dari sananya, tinggal ikutin aja. Berarti kan di sini kita cari irisannya nih, A irisan B, A irisan B. Berarti ini kan yang sama di sini boy girl sama ini girl boy. Jadi kan ada 2 nih. 2 per peluang B-nya ada 3. Berarti 2/3. Hasilnya gitu. Next, untuk soal kedua, berarti di sini ada 3 earn A, ada 2 white, 4 red. Yang B ada 8 white, 4 red. Yang C ada 1 white, 3 red. Kalau yang salah satu dari tiap pernah ini diambil satu bola, berapa probabilitas dari bola yang dipilih tuh dari yang A adalah putih, given dari exactly tepat 2 bola putih yang telah dipilih. Nah, yaudah berarti kita misalin aja nih. Di sini udah dikasih tau nih, udah dikasih tau banget dari soal what is the probability that the ball chosen from our A was white given that exactly two white ball were selected. Givennya yang ini, yang A-nya berarti yang ini, yang uh, the ball chosen from an A was white. Jadi udah, berarti kan kalau misalkan bola yang dipilih dari A itu putih, kemungkinannya cuma ada 4 ini. Ini misalnya aja yang pertama ini yang A, yang kedua yang B, yang ketiga yang C. Berarti kan kemungkinan cuma white white white, white white red, white red white, white red red. Di sini makanya yang A-nya nih white semua nih. Kalau kalian lihat, aduh, white white white. Tinggal di sini aja belakangnya. Bisa red sama white. Nah, terus buat yang B-nya kan tepat 2 bola telah dipilih. Ya udah, 2 bola putih telah dipilih. Ya udah, berarti kan bola 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 putihnya kemungkinannya cuma ada 3 ini. Bola putihnya dia antara AB, AC atau BC. 3 itu doang kan bisanya. Ya udah, berarti ini terus ya udah langsung aja dicari PA given B sama dengan PA irisan B per PB. A irisan B-nya white, di sini yang sama ada apa aja? White white red, white white red sama white red white. 2 ini. Ya udah, irisannya berarti cuma 2 ini per PB-nya ada 3 ini. Ya udah deh, tinggal dicari deh. Kemungkinan dari white white red-nya berapa? Kalau misalkan yang pertama white, berarti kan kemungkinannya nih 2/6 kan. 2 dari white per 6 totalnya nih dari yang A-nya. Dikali kalau yang B kedua apa namanya? Yang B-nya white berarti kan 8. 8/12. 8 tambah 4 nih totalnya kan 12. 8 per semesta dari B-nya 12. Terus kalau misalkan yang C-nya red, tinggal lihat aja red-nya ada berapa? 3. 3 per jumlah dari C-nya ada berapa? Ada 4. 1 tambah 3.
Ya udah deh, dikaliin semua, ditambah 2/6 kali 4/12 kali 1/4. Ini juga hasilnya sama dari 2 white, makanya kan di sini dicarinya white. Red-nya ada 4/12. White lagi 1/4. 1 per, sorry, 1/4. 4-nya dari 1 tambah 3. Sama juga bawahnya, bikin kayak gitu, nanti dapat hasilnya 7/11. Cara ngitungnya gitu. Next, nomor 3. Misal ada matahari dilempar 2 kali, terus berapa kemungkinan random variable apa namanya yang mungkin, misal penjumlahan dari 2 kali pelemparan sama minus dari pelemparan pertama kurang pelemparan kedua. Kita misalkan ini pelemparan pertama, ini pelemparan kedua. Kalau misalkan the sum of two roll, berarti kan ini tinggal dijumlahin ini 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4, sampai 1 tambah 6. Sama juga ke samping nih. 2 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 3, sampai 2 tambah 6, 3 tambah 1, terus seterusnya sampai 6 tambah 1, 6 tambah 2, sampai 6 tambah 6. Nanti dapat hasilnya, berarti kan di sini kemungkinan dari penjumlahan 2 dan 2 yang mungkin kan, lihat aja di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Dari situ. Terus, buat value dari pelemparan pertama kurang pelemparan keduanya berapa? Ya udah, kita misalnya ini pelemparan pertama, ini pelemparan kedua. Tinggal 1 kurang 1, 1 kurang 2, 1 kurang 3, 1 kurang 4, terusnya sampai 1 kurang 6. Sama juga 2 kurang 1, 2 kurang 2, 2 kurang 3, sampai 6 kurang 1, sampai 6 kurang 6. Tidak dapat ya hasilnya. Berarti kan di sini kemungkinannya dari nih, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Terus 0, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya hasilnya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Untuk nomor 4, you arrive at the bus stop at 10 a.m. Yaudah, kita misalin di sini X sama dengan waktu dari busnya tiba. Oke, waktu dari busnya tiba. Nah, misal di sini kita harus nunggu 10 menit nih, lebih dari 10 menit. Jadi kan kemungkinannya di sini eh, X lebih besar dari 10, karena X ini kan waktu busnya sampai kan. Eh, Biasanya kan di sini kemungkinannya nih antara dari jam 10 sampai 10.30. Karena dia terdistribusi secara uniform, makanya kemungkinan selalu sama nih di antara jam 10 sampai 10.30. Makanya di sini kemungkinan 1/30 if X dalam kurung 0,30. Kemungkinan udah pasti 1 per jumlahnya nih. 30 kurang 0 berarti kan. Kalau misalkan ini dari jam 10.10 sampai 10.30, ya udah 30 kurang 10. Kita jadi 1/20. Cuma ini karena dari jam 10 sampai 10.30, 1/30. Karena pokoknya setiap menitnya tuh punya peluang yang sama. Makanya dia uniformly distribute. Terus di luar dari jam 10 sampai 10.30 peluangnya 0. Lalu gitu, udah tinggal dicari deh. Dia kan tadi ditanya longer than 10 minutes, udah PX lebih besar dari 10, sama dengan integral dari 10, 30 fx dx. Fx-nya masukin yang 1/30 tadi, dx. Udah tinggal dihitung deh. Integral dari 10, 30, 1/30 dx. Dapat hasilnya 2/3. Next, yang B, if at 10.15 the bus has not yet arrived. Jadi berarti kan di sini kita pakai conditional probability aja. If soalnya kan, udah ada kata if tuh udah kemungkinan besar conditional probability lah. If jika 10.15 busnya belum nyampe, ya udah berarti kan ini givennya udah tahu nih, X lebih besar dari 15, benar kan? Karena kan 10.15 dia belum sampai, berarti kan kita harus nunggu lebih dari 10 menit, 10, lebih dari 15 menit. Kan di sini kita sampai 10, jam 10. Kalau dia sampai 10.15 berarti udah nunggu 15 menit, berarti lebih besar dari 15 menit givennya nih, jikanya. Yang ditanya, you will have to wait at least an additional 10 minutes. Ya udah, berarti kan kita tambahin aja 10 menit nih. Tambahan 10 menit dari yang 15 ini. Ya udah, berarti X lebih besar dari 25. Ya udah, berarti kan
bisa langsung diselesain nih pakai conditional probability. Berarti kan ini harusnya peluang X lebih besar dari 25, irisan dari X lebih besar dari 15. Cuman kan karena irisannya nih X lebih besar dari 25 sama X lebih besar dari 15, kan pasti X lebih besar dari 25 ya. Kayak kalau misalkan aku gambarin garis bilangannya nih, oke, terus misal ini dari 15, ini dari 25. Berarti kan nih kemungkinannya dari sini ke sana, lebih besar dari sini, lebih besar dari sini. Berarti kan ini irisannya dari sini nih, yang ini doang. Yang 25 doang, karena di sini juga 25 kan. Jadi ini peluang X lebih besar dari 25 irisannya, di 25 doang. Tuh. Oke, terus bawahnya tinggal masukin X lebih besar dari 15, tinggal diselesain. Sama rumusnya sama kayak tadi. Ini karena 25 berarti kan 25 sampai 30. Kalau ini 15, 15, 30 fx dx. Selesain dapat hasilnya nanti 1/3. Next, lanjut nomor 5. If x is a normal random variable with parameter mu and variansnya 36. Udah tinggal dicari p x lebih besar dari 5 sama p 4 lebih kecil dari ini x terus 16. Lebih besar dari x lebih kecil dari 16. Nah, udah berarti kan ini kita cari tahu dulu nih standar deviasinya, karena kan yang dikasih tahu di sini nih variansnya kan kuadrat, ini ada kuadratnya. Udah cari standar deviasinya akar dari 36 sampai 6, karena standar deviasi itu harus positif, tahu buah, dan yaudah. Karena di sini normal random variable, rumusnya kan pasti nanti dari yang PX lebih besar dari 5 nih harus kita ubah jadi PZ lebih besar dari berapa, dari Z-nya berapa nih. Jadi kita cari X min mu per standar deviasinya, masukin X-nya 5, mu-nya 10, terus ininya standar deviasinya kan 6 nih, dari 6 ini dapat hasilnya 5/6. Udah, jadi PZ lebih besar dari 5/6. Nah, 5/6 ini masih kita ubah lagi karena di sini dia PZ lebih besar dari 5/6. Ya udah, kita bikin jadi 1 min PZ lebih kecil dari min 5/6. Apa sih bilangnya, negasi ya, kalau nggak salah negasi deh namanya. Ya udah, ini dikurang lebih kecil dari min 5/6, hasilnya ya udah 1 min 0,202 sama dengan 0,798. Nah, mungkin buat yang belum tahu 0,202 dapat dari mana. Jadi ini tuh angkanya dapat dari tabel ya. Kita hitung dulu nih, misal min 5/6 berapa? 5/6 tuh 0,833. Kita cari nih, min 0,833 di tabel Z. Min 0,8 nih, 0,833 tuh nih 0,2033. Hasilnya yang, wait, jadi carinya tuh di sini 0,8 nih. Z, maaf kalau garisnya miring. Terus 3 yang ini. Oke, terus hasilnya yang ini berarti 0,2033 gitu. Oke, di sini 0,202. Ya, mirip-mirip lah ya. Ini aku ngitung pakai kalkulator soalnya. 202 hasilnya 0,798 gitu. Terus yang buat yang B, peluang dari 4 lebih kecil dari X, lebih besar dari X, lebih kecil dari 16. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari 16, sorry. Jadi kan di sini kita langsung aja masukin 4-nya ke yang ini. 4 min 10/6. 4 min 10/6, belakangnya juga sama. 16 min 10/6. Hasilnya kan berarti 4 min 10/6 tuh min 6/6, hasilnya min 1. Terus 16 min 10 kan 6. 6/6, 1. Nah,
Makanya di sini hasilnya langsung aja PZ lebih kecil dari 1 dikurang PZ lebih kecil dari sama dengan min 1 dari yang ini. Gitu. Nah, kalau udah hasilnya kayak gini, bisa langsung diselesain. Pokoknya intinya tuh masukin tabel tandanya harus yang lebih kecil dari sama dengan yang bisa dicari. Kalau lebih besar dari harus kita ubah. Ya kan makanya di sini sebenarnya uh, Z-nya lebih besar dari kan. Kita ubah jadi di sini itu buat bentar. Ya udah terus eh, ini langsung dapat hasilnya min 0,8413 dikurang 0,1587. Hasilnya 0,6826. Nah, cara nyari nilai ini sama. Lihat dari tabel. Di sini kan makanya kalau misalkan lebih kecil dari 1, tinggal cari nih 1,0 terus 0. 0,8413 nih yang ini. Terus lebih kecil dari min 1, cari aja nih min 1, 1,0 min 1587. Oke, di sini min 1,587. Oh ya, sorry, di sini ada typo ya. Itu ada minus sebenarnya. Ini juga ada minus. Eh, nah, oke, gini. Oke, terus next, buat nomor 6, a fair day is rolled 10 times, calculate the expected sum of 10 rolls. Ya udah, berarti kan di sini, kalau misalkan dadu ditanya expected sum-nya, kita misalnya satu dadu aja dulu. Karena nanti tinggal dikali 10 nih rumusnya. Misal satu nih, satu dadu. Berarti kan 1 kali 1/6. Ekspektasi kan rumusnya nilainya nih kan mata dadu bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali peluangnya. Peluangnya kan pasti karena dia fair, fair dadunya punya peluang yang sama setiap angkanya. Berarti kan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Jadi tinggal dikali 1 kali 1/6, 2 kali 1/6, 3 kali 1/6, sampai 6 kali 1/6. Berarti ini bisa langsung dibikinnya 1/6 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21/6 sama dengan ekspektasinya jadi buat satu dadunya 3,5. Kalau misalkan buat 10 dadu gimana? Tinggal langsung aja dikali 10. 10 kali ekspektasi kalau satu dadu. 10 kali 3,5. Jadi expected sum of the 10 rows-nya 35. Caranya gitu. Terus buat nomor 7 mungkin agak susah. Eh, Mungkin gue nggak tahu ya ini diajarin sama Pak Naraski atau enggak. Jadi misal di sini profesor know that test of scholar variable with di sini dikasih tahu nih minnya 75. Give an upper bound for probability that student test score will be exceed 85. Berarti kan di sini ada persamaan namanya Markov inequality. Kalau peluang dari X-nya lebih besar dari 85, di sini kan ditanya nih 85 kan. Ini bisa lebih kecil dari uh, EX. EX itu minnya per per dari 85-nya ini, 85 ini. Ini tuh buat nyari upper bound-nya. Jadi upper bound-nya itu langsung 15/17 yang ini. Terus buat yang B, suppose in addition that program. Yes. Jadi di sini dikasih tahu variance yang ada kuadratnya ya. Variance-nya 25. What can be said about the probability that a student will. Berarti probability dari 65 sampai 85 berapa? Yaudah, berarti kan ini 65 sampai 85. Kita bisa ubah jadi mutlak X min 75 lebih kecil dari sama dengan 10. Benar kan? Karena kan di sini kayak kalau kita masukin nilainya 85 dikurang 75, 10.
bener kan? Terus 65 kurang 75 kan min 10. Dimutlakin jadi 10. Benar, sama. Berarti ini bisa kita bikin jadi mutlak ini, berkecil dari sana 10. Kayak ini sebenarnya tinggal pindah ruas aja sih. Yang di sini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Sama aja. Terus ini ada nama lagi, nggak tahu ini bacanya gimana, Chebyshev inequality. Eh, jadi rumusnya tuh kalau misalnya ada mutlak ini, tapi ini ingat nih, tandanya di sini lebih besar dari sama dengan 10 itu, bakal hasilnya lebih kecil dari sama dengan variansnya per eh, 10 kuadrat. 10 kuadratnya dari mana? 10 kuadratnya dari yang ini. Yang ini. Aduh, 10 inilah pokoknya. Ya udah deh, tinggal dihitung hasilnya 25/100, jadi kan 1/4. 1/4, jadi kalau misalkan kita mau bikin jadi gini kan, harus pindah ruas, ya, pindah tanda nih, tukar tanda. Kalau tukar tanda berarti kan ini ditukar juga 1 min 1/4 negasinya. Jadi hasilnya 3/4. Jadi buat dapat nilai ini, hasilnya tuh 1 kurang 1/4. Oke, di sini ingat jangan salah tanda. Rumusnya tuh awal ini, karena yang dicarinya ini tandanya lebih kecil dari sama dengan, kita tukar tandanya jadi 1 min 1/4 pakai negasinya. Jadi hasilnya 3/4. Oke, mungkin sekian asistensi probabilitasnya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanya di sesi asistensi nanti, atau bisa langsung juga kontak aku via line atau sosmed lainnya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.